bahwa pertobatan itu adalah sebuah pembaruan secara menyeluruh. Kita tidak hanya bertobat di satu sisi yang lain nggak mungkin. Morning Good Readers, hari ini kita kembali mengucapkan syukur karena Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup pada hari ini, untuk memuliakan namanya. Dan kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-33. Ya, ini agak panjang, jadi tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Yosia dikenal sebagai raja yang melakukan reformasi yang sangat luar biasa bagi bangsa Yehuda. Dan kita bisa melihat pertama tindakannya adalah tegas terhadap dosa-dosa terdahulu. Yosia mulai mencari Tuhan pada saat usianya yang sangat muda. Dan permulaannya yang baik ini dia menuntunnya untuk bertindak dengan tegas, menghancurkan semua bentuk ibadah berhala di Yerusalem maupun juga di Yehuda. Dan tidak ada lagi kompromi bagi dosa yang selalu menjadi titik lemah untuk orang-orang Israel. Dan penulis Tawarikh menyatakan bahwa Yosia ingin menahirkan negeri dan rumah Tuhan. Ayat yang ke-8. Ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya rumah Tuhan yang ditahirkan, tetapi negerinya juga ditahirkan. Karena dia meyakini kalau rumah Tuhannya tahir, tapi kalau bangsanya kelakuannya sama aja, ya pasti akan susah memang. Dan tindakan ini mencerminkan bahwa Yosia ingin benar-benar tidak mau jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, seperti orang-orang terdahulunya. Dan hal yang disadari juga oleh Yosia adalah membawa bangsa itu beribadah kepada Allah dengan cara yang tepat. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 kita bisa lihat sini. Dan usaha tersebut dilakukan untuk juga menghancurkan bangunan-bangunan bait Allah, maksudnya penyembahan berhala dan juga yang lainnya begitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana reformasinya Yosia itu membawa umatnya menyembah kepada Allah dengan cara benar, dan juga di ayat 8 sampai yang 13 dia juga membangun kembali, memperbaiki bait Allah. Ini bagi saya ini luar biasa. Jadi reformasinya tidak hanya di bait Allah, tetapi juga negerinya juga diperbaiki oleh Yosia supaya mereka tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kitab Taurat itu dibacakan dan ditemukan begitu ya, maka yang kita perhatikan adalah sikapnya Yosia. Mungkin kita akan berpikir kalau kitab itu sudah dibaca, maka Yosia akan berbangga. Nah, ini sudah saya lakukan apa yang ada dalam kitabnya Taurat begitu. Tetapi ternyata justru malah Yosia semakin disadarkan betapa seriusnya dosa-dosa yang telah dilakukan bangsanya terhadap Tuhan. Lalu ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda bahwa dia berkabung dan menyesal. Ini bagi saya luar biasa ya. Ketika membaca firman Tuhan, dia semakin berkabung dan menyesal atas dosa-dosa bangsa yang telah dilakukan bangsa Yehuda. Yang kedua adalah Yosia mengambil langkah untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan disampaikan supaya dia ingin meminta petunjuk di hadapan Tuhan, bahwa petunjuknya itu adalah melakukan hal yang benar ketika ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mengetahui betapa dahsyatnya penghukuman Tuhan Allah kepada Israel dan Yerusalem ketika meninggalkan Tuhan. Dan respon yang ketiga kita lihat di sini adalah mereka pergi bersama-sama seluruh rakyat ke bait Allah dan membaca kitab perjanjian yang baru ditemukan itu di hadapan seluruh rakyat. Sebuah proklamasi di ayat yang ke-30. Good Readers, kalau kita boleh melihat di sini bahwa pertobatan itu, kalau saya kemarin bilang harus dipegang dengan sungguh-sungguh, iya, bahwa pertobatan itu adalah sebuah pembaruan secara menyeluruh. Kita tidak hanya bertobat di satu sisi yang lain nggak mungkin. Jadi kita walaupun itu bertahap, tetapi jangan hanya di sisi ini aja. Kita bertobat misalnya, saya sungguh-sungguh bertobat untuk tidak mencuri, misalnya begitu. Saya tidak mencuri, oke tidak mencuri, tapi berbohong masih jalan terus. Nah ini repot ini. Ini namanya pertobatannya nggak jelas begitu. Jadi saya tidak bertobat, tidak mencuri lagi, maka yang berbohong ini juga merembet, juga dihilangkan. Inilah yang dilakukan oleh Yosia. Dan orang yang ciri-cirinya kalau kita sungguh-sungguh bertobat, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan,
kita semakin disadarkan betapa hebatnya dosa-dosa kita melukai hati Tuhan. Dan betapa tidak berharganya kita di hadapan Tuhan. Jadi Good Readers, pada hari ini kita benar-benar harus renungkan ya, bahwa kalau kita ingin memperbaharui hidup kita, diberkati lebih banyak lagi, nggak ada lain, pertobatan dengan sungguh-sungguh. Semua cara hidup kita mari kita rubah pelan-pelan. Mungkin tidak bim salah bim langsung jadi, tidak. Tetapi setidaknya itu niat harus ada terus. Nah, supaya niat ini terjaga dengan baik, bacalah firman Tuhan. Supaya kita semakin diperlihatkan untuk hidup baru dan tidak kembali lagi untuk hidup lama. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini, mari kita buat satu komitmen masing-masing kita untuk hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan itu menyeluruh. Pertobatan itu bukan setengah, secuplik, seperempat, 0,5 gram, tidak. Seluruhnya, seluruh kehidupan kita. Dan kita pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.